Selamat bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Semoga kita semua, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman diminta untuk berdiri. Oke, terima kasih, doanya sangat baik. Baik, anak-anak, saya mau cek dulu siapa yang tidak hadir di sini. Astrid Jemil, Lucia Dangung. Oke, terima kasih semuanya hadir pada hari ini. Baik, anak-anak, mungkin kalian masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan minggu lalu. Coba siapa yang masih ingat? Silakan. Ya, Enji. Materi minggu lalu mempelajari tentang peran awam dalam kegiatan gereja. Peran awam dalam gereja. Apa peran awam dalam gereja? Coba siapa yang ingat? Cindy. Dalam tugas gereja terlibat dalam tugas gereja, yaitu sebagai imam, nabi, dan raja. Oke, anak-anak, itu materi yang kita sudah pelajari pada pertemuan minggu lalu. Sekarang kita tadi kita sudah melihat kembali materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu tentang peran awam dalam gereja Katolik. Ya. Sekarang sebelum kita memulai materi hari ini, kita bagi dulu warga kelas kita ke dalam 4 kelompok. Baik, oke, sudah dibagi ke dalam 4 kelompok. Materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah materi tentang tugas gereja yang menguduskan. Adapun tujuan dari pembelajaran materi ini, yang pertama, supaya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian semakin beriman kepada Yesus Kristus dengan terlibat aktif dalam tugas gereja yang menguduskan. Oke, itu beberapa tujuan pembelajaran dari materi tentang tugas gereja yang menguduskan. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk dikerjakan bersama di dalam kelompok, ya. Baik, LKPD-nya sudah ada pada kelompok masing-masing. Sekarang perhatikan LKPD 1. LKPD 1. Ya. Baik. Sekarang tugas kelompok menyusun dan menetapkan beberapa pertanyaan untuk mendalami beberapa gambar di situ, terutama gambar tentang umat yang sedang beribadah. Jadi, itu tugas kelompok yang pertama, mengamati gambar yang ada pada lembar LKPD itu. Ya. Kemudian menyusun dan menetapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan gambar yang kalian amati itu. Oke, silakan dimulai. Baik, waktunya sudah selesai. Saya minta satu kelompok untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun dan ditetapkan oleh kelompok. Silakan. Kelompok 1. Silakan. Bacakan beberapa pertanyaan yang sudah kalian susun, ya. Ya. Untuk pertanyaan yang belum jawabannya, ya saya minta kamu membacakan pertanyaan yang disusun di dalam kelompok. Silakan.
silakan anak-anak berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun dan ditetapkan oleh kelompok masing-masing. Silakan diskusi. Oke, anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Saya minta masing-masing kelompok melaporkan hasil diskusi kelompoknya di depan teman-teman. Saya minta kelompok 2, silakan membacakan hasil diskusi kelompoknya di depan teman-teman. Oke, baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Cili tadi. Pertanyaan tadi, jelaskan makna dari doa. Doa berarti berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Doa juga merupakan ungkapan iman secara pribadi dan bersama-sama. Doa selalu merupakan dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan dalam hidup yang nyata ini. Bagi umat Kristiani, dialog ini terjadi di dalam Yesus Kristus, sebab dialah satu-satunya jalan dan perantara kita dalam berkomunikasi dengan Allah. Isi doa yaitu permohonan, syukur, dan pujian. Baik teman-teman, itu saja jawaban saya. Oke, terima kasih kelompok 2 sudah melaporkan hasil diskusinya. Tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah melaporkan hasil diskusinya di depan teman-teman. Kita lanjut pada menyimak kitab suci. Saya minta setiap kelompok untuk membuka Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan 13. Saya minta satu orang untuk membacakan teks kitab suci. Silakan. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Baik, terima kasih. Ya, Adi sudah membacakan teks kitab sucinya. Terima kasih untuk Adi. Nah, baik, anak-anak, kita kembali ke dalam kelompok ya. Kalian mendalami teks kitab suci yang sudah dibacakan tadi. Pertama, kalian menyusun dan menetapkan beberapa pertanyaan untuk menyusun dan menetapkan beberapa pertanyaan untuk mendalami teks kitab suci sudah selesai. Saya minta kelompok 3 untuk membacakan pertanyaan yang sudah disusun di dalam kelompok untuk mendalami teks kitab suci itu. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya mewakili kelompok 3 yang memberikan pertanyaan. Apa yang dikisahkan dalam Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai 13? Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah menyusun dan menetapkan beberapa pertanyaan untuk mendalami teks kitab suci yang sudah dibacakan tadi. Baik, kita kembali ke dalam kelompok berdiskusi untuk mendalami atau menemukan isi atau pesan dari teks kitab suci yang sudah dibacakan. Silakan, saya beri waktu kepada kelompok untuk mendiskusikan teks kitab suci yang sudah dibacakan tadi.
hasil diskusinya. Silakan. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saya mewakili kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Teks kitab suci Matius bab 6 ayat 5 sampai 13 mengisahkan tentang Yesus mengajarkan doa. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan. Ya, baik anak-anak. Terima kasih kalian sudah melaporkan hasil diskusi dari kelompok kalian di depan kelompok masing-masing. Baik, sekarang di dalam kelompok kalian menyimpulkan kegiatan belajar kita pada hari ini. Dalam kelompok kalian menyusun refleksi tentang upaya kalian terlibat dalam tugas. Silakan di dalam kelompok menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini dan menyusun refleksi. Waktu diskusi sudah selesai. Sekarang masing-masing kelompok membacakan kesimpulannya tentang kegiatan belajar hari ini dan berbagi kepada teman-teman berkaitan dengan keterlibatan kalian dalam tugas gereja. Kepada kelompok, saya persilakan untuk membacakan kesimpulan yang sudah dibuat di dalam kelompok. Silakan. Ya, silakan. Baik, dari kelompok kami ingin menyimpulkan tentang tugas gereja yang memperkatakan merupakan tugas gereja yang berpusat. Ada dua hal yang perlu Untuk kelompok 1, kelompok 3 dan 4 yang sudah membacakan kesimpulannya tentang tugas gereja yang merah. Sekarang saya persilakan kepada kelompok untuk berbagi pengalaman tentang keterlibatan dalam tugas gereja. Silakan. Cindy atau kelompok lain juga boleh yang tampil pertama, silakan. Silakan. Saya akan membacakan refleksi yang sudah kami buat. Setelah kami sadar bahwa ternyata selama ini kami sudah terlibat aktif dalam tugas tersebut, yaitu saling mengasihi. Baik, terima kasih untuk semua kelompok yang sudah berbagi kepada teman-teman berkaitan dengan keterlibatannya dalam tugas ini. Kita sudah lewati proses-proses dalam kegiatan pembelajaran ini. Tugas gereja kelanjutan dari tugas Yesus Kristus dulu. Mari kita tutup pertemuan kita dengan doa. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa.